to my channel. If this night is not forever. Oleh sebuah variabel A dengan tipe data string. Oke, dan selanjutnya kita lihat di sini ada substring. Substring itu mengambil karakter. Nah, kalau misalnya di sini adalah substring 5, maka fungsinya di sini berbeda, Dikku. Bukan mengambil karakter, melainkan menghapus karakter 5 di awal. Maka coba perhatikan. Hasilnya adalah is the best. D is the best. Kenapa D is the best, Bang? Karena 5 di awal sudah dihapus. Maka kita 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 8 itu dihapus, berarti yang ditampilkan adalah D is the best. Oke, yang kedua, kita perhatikan istilah substring 0,5. Ini yang mengambil karakter. Dia akan mengambil karakter dari indeks 0, kemudian sebanyak 5. Maka kalau dari indeks 0, itu posisi 0 itu adalah si M. Ya, indeks itu posisi adalah si M, itulah adalah 0, maka dia ambil sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah MI 18. Benar sekali, ini dia hasilnya M18. Oke, selanjutnya yang berikutnya adalah char add. Char add ini berfungsi untuk mengambil karakter dalam indeks tertentu. Misalnya kita mau mengambil karakter dalam posisi keempat, maka posisi keempat dari sini siapa? Ingat ya, posisi indeks ya. Ingat ya, posisi itu sama dengan indeks. Selalu diawali dengan 0, posisi 0 atau indeks 0. Maka 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Maka si 8 lah nanti posisi yang keempat atau indeks yang keempat. Begitu juga yang 15. 15 adalah E dari si B. Maka coba kita perhatikan. M tadi posisi 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka hasilnya adalah E. Oke. Dan yang selanjutnya adalah length. Length ini adalah menghitung jumlah karakter ya. Jadi seluruh jumlah karakter M18D is the best, berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 18. Oke. Selanjutnya itu ada concat. Jadi concat ini adalah menambah karakter di belakang teks kita. Teks kita tadi kan M18D is the best. Kita akan tambahkan di A. Ya, A itu menampung M18 is the best. Kita akan menambahkan bah. Maka karena ditambah dari belakang spasi bah, maka hasilnya adalah MI18D is the best bah. Coba kalau kita hapus spasinya, maka Ctrl S Ctrl F11 kita jalankan. MI18 best, bahnya nggak pakai spasi. Gitu, dia tidak pakai spasi. Oke, jadi maka kita pakai spasi supaya rapi. Next, replace. Replace itu menggantikan. Ini adalah E yang pertama itu adalah teks yang lama, E yang baru besar ini adalah teks yang baru, maka kita akan menggantikan E kecil dengan E besar. Maka diperhatikan di sini, E kecil tadi dari the dan base itu digantikan jadi yang besar. Oke? To lowercase, fungsinya adalah mengubah yang karakter tadi kapital menjadi non kapital. Nih, coba perhatikan di sini. Tidak ada yang huruf kapital di sana, benar? Itulah hasilnya. Sebaliknya, to uppercase menghasilkan yang tadinya non kapital menjadi kapital. Lihat ini semuanya menjadi huruf besar atau huruf kapital. Pas. Oke, kemudian ada trim. Trim di sini fungsinya, loh kok nggak ada perubahan sih Bang di sini? Ya, trim itu berfungsi untuk menghapus spasi yang ada di paling sudut kanan atau paling sudut kiri. Jadi kalau misalnya ada spasi di sudut kanan kiri itu akan dihapus. Oke, mantap. Selanjutnya di sini ada kita pakai equals ya, ada dua di sini, ada equals dan ada equals ignore case. Yang pertama saya akan bahas equals. Dia di sini fungsinya menguji kesamaan. Jadi apakah A sama dengan aku? Sorry, seharusnya di sini B. Ya, seharusnya di sini B, kita buat di sini B. Karena apa? B, ini dia karakter yang mau kita uji. Si B itu menampung aku. Apakah B sama dengan aku? Aku di sini huruf kecil semua, di sini ada huruf besar yaitu A. Maka hasilnya adalah yang pertama adalah false. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini akunnya kecil, di sini juga akunnya kecil, maka ketika diuji hasilnya adalah true. Oke, sedangkan yang terakhir dia nggak peduli mau dia besar, mau dia kecil, yang penting kalau dia ada aku di sini, maka dia hasilnya adalah. Dan ini dia operasi yang kedua, yaitu operasi matematika ya.
di mana di sini ada kita variabel X, datanya 4, Y 7. Oke, yang pertama sebenarnya tadi ada banyak, tapi ini saya pilih yang beberapa yang mungkin keluar ujian ya. Yang pertama sel. Sel itu adalah, jadi dia fungsinya membulatkan bilangan pecahan ke atas. Jadi bilangan pecahan itu 7, 7,5, pokoknya koma itu titik jadi ya di sini. Jadi ada math, tapi harus diawali dengan math. Ini tadi kita lihat struktur penulisannya diawali dengan math, baru nama standarnya atau nama prosedurnya. Math titik sel. Oke, maka kita akan melihat sel ini ya, sel itu sel 7,5, maka kalau dibulatkan ke atas maka hasilnya adalah 8. Oke. Sedangkan floor itu berfungsi membulatkan ke bawah. Jadi kalau 7,5 dibulatkan ke bawah berarti hasilnya adalah 7. Dan selanjutnya di sini adalah max. Ada fungsi max yaitu mencari nilai tertinggi, dan di sini antara X dan Y. X 4, Y 7. Siapakah nilai tertinggi? Seharusnya 7. Maka max XY adalah 7. Ya, tepat sekali. Sedangkan min itu kebalikannya, mencari nilai terendah. Antara 4 dan 7 nilai terendah adalah 4. Oke. Yang selanjutnya adalah POW. POW ini fungsinya untuk bilangan pertama ini adalah bilangan yang akan dipangkatkan oleh bilangan kedua. Jadi misalnya kalau 7,2 maka 7 pangkat 2. Berarti 7 kali 7 hasilnya adalah 49. Misalnya kita buat misalnya 7 pangkat 3. Maka hasilnya adalah, kita lihat, 343. Oke, pas. Selanjutnya di sini adalah SQRT. SQRT itu fungsinya untuk melihat hasil, ya, mencari hasil akar kuadrat. Jadi akar kuadrat dari 64 adalah 8. Kalau akar kuadrat daripada 25 berapa? Iya, tepat sekali, maka hasilnya adalah 5. Oke. Selanjutnya kita melanjutkan ke operasi tanggal. Nah, untuk memakai operasi tanggal kita butuh yang ini, Dik. Yang 2 baris ini. Ya, kita butuh 2 baris ini dideklarasikan di atas, yaitu kelas untuk import Java Text Simple Date Format dan import Java Util Date. Jadi yang kedua ini harus dideklarasikan di atas. Oke, kita lanjutkan ke operasi tanggal. Yang pertama, kita deklarasikan dulu ya, date, tanggal ini adalah variabel kita sama dengan new date. Jadi variabel kita itu adalah tanggal. Boleh kita buat toggle? Boleh. Jadi kita langsung cetak yang pertama. Cetak yaitu tanggal. Tanggal saja, maka bentuknya seperti ini. Atau biar tidak perlu Oke, maka kita lihat untuk mencetak tanggal saja, maka hasilnya adalah yang ini. Tuesday, ya ini langsung dia Tuesday, April, dia lengkap lah tanggalnya. Sedangkan kalau kita format dia, format yang pertama ini dia simple date format, kita mau format dia bentuknya adalah DD MM YY. DD itu berarti dia tanggal 2 angka, MM bulan 2 angka, YY tahun juga 2 angka, hasilnya 070420 yang ini. Oke, maka yang untuk yang format yang ini DD M-nya 3, Y-nya 4. Berarti DD itu di sini tanggal dalam bentuk angka, M-nya ini bentuk bulan tapi 3 huruf, sedangkan Y-nya 4 berarti tahun 4 huruf. Inilah dia. 07 APR 2020. Sedangkan DD MM-nya 4, Y-nya 4 itu berarti MM-nya ini bulannya nama bulan full. Berarti 07 April 2020. Sedangkan ada di sini HHMMSS itu bentuk untuk hour, minute, second. Jadi jam, menit, dan detik. Inilah dia menit, jam, dan detik yang kita buat sekarang. Oke, dan ini yang terakhir itu adalah DDME full atau lengkap, di mana ada tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Maka inilah dia. Tanggal 7 April 2020, jam 5:26:47 detik. Itulah untuk praktek kita. Semoga dipraktekkan di rumah. Jangan lupa kita tetap belajar dari rumah. Jangan sampai acuh tak acuh. Oke? Semuanya tetap semangat. Thank you.